salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan ke-10, Kabupaten Bone. Kami akan melakukan praktik coaching demonstrasi konseptual modul 2.3 supervisi akademik. Kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Nama saya Abdul Halik, asal sekolah SD Impres 1279 Lapabose, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil dari SD Impres 1279 Gatareng, Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya saat ini sedang mengajar di SD 244 Lepasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah. Iya. Jadi, alhamdulillah. Di sini Bapak akan melakukan coaching, benar tidak? Betul sekali, Pak. Di sini saya menjadi observer. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching. Iya, Pak. Sebagai coach, model apa yang nantinya akan Bapak gunakan dalam proses coaching kami? Iya, baik, Pak. Jadi nanti saya akan melaksanakan coaching itu saya menggunakan Tirta. Jadi supaya kita tahu Tirta kan ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, Pak. Dalam coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu ada tiga, Pak, ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bapak terapkan dalam proses coaching? Iya, jadi indikator yang keberhasilan dari kegiatan ini, Pak, itu apabila coach saya itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian dia itu sudah bisa juga membuat rencana aksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin itu aja ya, Pak, pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching dapat mengingat apa yang saya sampaikan tadi, dan selama melaksanakan coaching semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk hari ini? Ada, Pak. Untuk Pak Halik, insyaallah selama waktu. Pak Halik akhir-akhir ini saya lihat agak murung. Mungkin ada masalah, tidak bersemangat seperti biasa. Bisa diceritakan, Pak? Mohon maaf Pak, mungkin hari ini saya mengganggu Iya. waktunya Bapak. Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Mungkin Bapak bisa membantu saya. Insyaallah bisa. Silahkan diceritakan, Pak Halik. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecah masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Masalah apa itu, Pak Halik? Masalahnya begini Pak. Sepertinya serius, ya. Silahkan. Iya, terus ya kayaknya nggak terlalu serius juga ini Pak. Cuma begini, beberapa hari yang lalu saya dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Iya. Iya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat juga dari kepala sekolah. Iya. Kita bersama kepala sekolah. Kira-kira ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Gini Pak, menurut saya sebenarnya masalah ini tidak serius ya. Kepala sekolah mungkin tentang mengajar saya benar. Oh iya. Proses mengajar yang mana itu, Pak Halik? Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, berkaitan dengan pulang kelas begitu ya? Iya, Oh iya. Ya, lanjut, silakan. Apa lagi? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Iya. Iya. Termasuk referensi perpustakaan. Iya. Ya, yang penting mengacu pada kurikulum. Betul. Ketika saya sampaikan seperti itu, kayaknya beliau merasa
tersinggung. Gitu, Pak. Oh iya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak menghadapi respon kepala sekolah seperti itu? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan sebagai sumber dari buku. Sekarang mengajak siswa untuk itu menonton video, Iya, iya, menonton video Pak ya, menanyakan video pembelajaran yang interaktif betul. dan menyenangkan. Iya, iya. Dan menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Iya, iya. Siswa juga termotivasi ya, Betul. dan Iya. mengacu pada kurikulum, gitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak ya. Kalau begitu saya ingin tanya ke Bapak dulu. Selama ini apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses mengajari? Seperti yang dikatakan tadi ya. Ya, begini Pak. Betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak berpikir saya selama ini kan ada beberapa siswa Iya. yang hasilnya masih kurang maksimal. Itu makanya saya bilang bahwa mungkin karena saya tidak menggunakan buku teks itu. Iya. Punya kepala sekolah menunjukkan saya untuk menggunakan buku teks itu. Nah, lalu mengapa kira-kira sampai Bapak tidak menggunakan buku teks itu saja? Begini Pak. Kalau saya terus terang Pak ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Kenapa ya? Karena itu buku teks yang saya gunakan itu apa? Tidak ini Pak. Tapi istilahnya saya tidak terlalu ini karena Terbatas terbatas mungkin ya, materi. terbatas materinya Pak. Dan Apalagi kan mampu saya juga. sudah menyampaikan itu apa video-videonya Iya, dengan Pak. Ini betul, kan iya. sudah kamu mengarah ke kurikulum juga ini. Sudah Iya. berinovasi Iya, seperti itu ya. iya. Oke. Jadi sebenarnya yang Bapak lakukan sudah sangat bagus. Lalu kira-kira hasilnya selama ini di kelas bagaimana dengan apa yang Bapak lakukan ini? Dengan sumber belajar yang Bapak katakan tadi itu. Kalau masalah kebetulan itu Pak, itu kan masalah ini Pak dari sumber belajar ini Iya. bilang Pak ya. Iya. Kalau saya sebetulnya yang membuat saya rasa di sini Pak dan nyaman itu saya takut Bapak ini ya Pak membawa nanti ke depan. Ke Iya, pertemuan nanti. iya, pertemuan Oh, nantinya seperti itu saya tapi sebenarnya Iya. Jadi saya kira benar juga ya. Nah, setelah Bapak menceritakan hal ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Halis saat ini? ini Pak. Kalau saya ya saya juga akan meminta maaf ya Pak ya. Iya. Ya, saya minta maaf kepada yang berkaitan dengan proses belajar saya. Iya. Ke depannya nanti saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Betul Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya ini sudah langkah yang sangat bagus Bapak lakukan ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, rencana ke depannya bagaimana Pak? Dan ke depannya Pak, Iya. insyaallah jika rencana ke depannya itu Pak, saya akan melakukan ini setelah mematuhi sumber belajar utama, walaupun nanti semua belajar yang kemarin akan saya terapkan juga dan siswa sudah merasa Iya. nyaman dengan cara tersebut Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, apa mungkin ada hal lain yang mau Bapak lakukan? Selain Iya. itu saja Pak yang saya akan lakukan. Seperti Saya itu. akan- Misalnya mungkin menemui kepala sekolah menyampaikannya atau ada sesuatu yang lain. Ya, saya akan menemui kepala sekolah dan minta maaf dan akan menerapkan apa yang Bapak inginkan dengan menggunakan bukti untuk Iya. mengajarnya nanti. Oh seperti itu Pak ya. Iya. Baik Pak. Jadi, nah saya kira langkah yang Pak Halik ambil ini sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide seperti itu. Nah, ada lagi Bapak, sekarang saya mengajukan hanya jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, saya khawatir takutnya salah langkah nantinya. Iya betul. Ya syukurlah Pak ya, Pak Halik sudah menemukan ininya. Nah, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan ini, komitmen apa yang akan Pak Halik lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi Bapak sampaikan ini? Kalau untuk hal ini Pak, dalam proses belajar mengajar saya nantinya akan mengacu kepada kurikulum. Ya, Sudah selesai ya Pak? Sudah Pak. Bagaimana Alhamdulillah. perasaannya? Ya sudah, saya kira coachingnya sudah menemukan solusinya Pak. Ya, jadi di sini sebagai observer
saya mengamati proses pembelajaran berjalannya proses coaching. Yang pertama yaitu tujuan, di mana kompetensi tujuan sudah terpenuhi, yaitu coach memiliki permasalahan harus dibicarakan dengan coach untuk mencari jalan keluar. Iya Pak, betul. Kemudian yang kedua, identifikasinya umpan balik yang diberikan pun sudah sesuai dengan tujuan dan mengenal pada investigasi masalah. Contoh tadi tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching dan pertanyaan yang mengarah ke coach untuk menggali potensi diri, untuk menentukan solusinya dan jadi rencana aksinya. Kemudian pertanyaan juga sudah mengarah pada komitmen sehingga tercapai jadwal menghadap kepada kepala sekolah dan alternatif solusi untuk permasalahannya. Ya, jadi kesimpulannya dari hasil coaching kita dari 3 komponen kompetensi ya ini sudah diterapkan mulai dari rencana aksi, tanggung jawab, dan telah dijalankan oleh Bapak, sudah berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih juga Pak. Iya, sama-sama Pak, kita akhiri percakapan ini. Assalamualaikum Pak Halik. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar sore ini? Alhamdulillah. Iya, jadi begini Pak Halik, saya senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Jadi saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak, bagaimana kira-kira saya bisa membantu Anda. Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan coaching, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh begitu Pak ya. Nah, baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Kira-kira bagian yang mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh begitu Pak ya. Jadi sudah saya catat. Jadi bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oh saya paham. Jadi itu harapan Bapak dalam observasi kita kali ini ya. Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Dalam melakukan Waalaikumsalam. Kali ini kita akan melakukan sesi coaching ya, menggunakan murid kita. Pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan. Dari sesi coaching ini kita akan yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang dengan lebih efektif. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Nah, apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Jadi begini Pak, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Jadi Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda? saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat terurgensinya. Bagus, rencana aksi yang jelas. Nah, sekarang bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Ya, jadi saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan guru untuk mendukung rencana yang saya akan lakukan. Nah, terakhir Pak Jalil ini, jadi bagaimana Bapak akan bertanggung jawab melakukan rencana aksi ini? Siapa yang dapat
dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana. Jadi begini Pak, jadi saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat buruh. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih banyak ya. Sama Pak. Pak Halik, Waalaikumsalam Pak. terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Gitu ya. Apa yang membuat Bapak seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Boleh. Baik, jadi begini Pak Halik ya. Dalam melakukan sesi coaching tadi, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan standar mendengarkan aktif dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak dengan hal ini? Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Kalau menurut saya tadi, alhamdulillah apa yang telah dilakukan itu sudah mengarah ke alutsista yang kami lakukan. Iya. Namun begini Pak Halik ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya. Seperti saat observasi tadi, saya perhatikan Bapak lebih banyak berbicara yang sebetulnya harusnya dikurangi Pak ya, seperti itu saja. Saya mengerti. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi. Ya. Nah, dari diskusi kita ini, kira-kira apa lagi yang konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini yang kita sebutkan tadi? Saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih spesifik. Iya, itu langkah yang sangat baik ya Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Terakhir, kira-kira apa yang Bapak ingin peroleh dari proses ini? Begini Pak, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu mengembangkan ya Pak. Ya. Dan terus saya berterima kasih atas bimbingannya dan informasinya juga kepada saya Pak. Iya. Semua apa yang disampaikan oleh Pak saya alhamdulillah insyaallah saya akan lakukan dan lebih meningkatkan lagi. Baik, terima kasih sama-sama Pak Halik ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum Pak Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini Bapak akan melakukan coaching, benar begitu Kak? Ya, benar sekali Pak. Di sini saya akan menjadi observer ya, dan sebagai coach model apa yang nantinya Bapak akan gunakan dalam coaching kita hari ini? Baik Pak, dalam proses coaching ini saya akan mengambil model Tirta yang berisi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, dalam coaching ini kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching? Jadi indikator tercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa menjadi solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan masih memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Baik Pak, mungkin itu aja pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching dapat mengingat dia apa yang saya sampaikan tadi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Jalil. Waalaikumsalam Pak. Ada apa ya? Saya mau bicara dengan Pak Jalil. Pak Jalil ada waktu? Mau bicara apa Pak? Dengan senang hati. Selalu ada waktu buat Pak. Terima kasih Pak Jalil. Ada apa Pak di samping
Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak Jalil, ada sedikit permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran di kelas. Permasalahan apa Pak? Sudah jelaskan. Jadi begini Pak, di kelas itu dalam pembelajaran saya sering kewalahan dengan sikap salah seorang anak saya itu yang selalu mengganggu pada saat pembelajaran di kelas. Jadi ada saja yang dia lakukan sehingga perhatian kami, saya dan teman-temannya teralihkan dari pelajaran. Itu Pak. Jadi begitu permasalahannya. Baiklah Pak Adi, saya akan mencoba membantu Bapak dalam permasalahan ini. Terima kasih Pak atas bantuannya. Pak Adi, sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari percakapan ini? Jadi saya berharap Bapak bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini. Mungkin bisa memberikan solusi dari permasalahan ini Pak. Baik Pak. Terus apa Pak Adi harapkan atau inginkan dari percakapan kita ini? Iya, jadi harapan saya setiap saya mengajar, saya ingin murid-murid saya itu merasa senang, merasa nyaman. Begitu pula dengan anak yang selalu mengganggu ini, supaya dia bisa dapat ikut dengan pelajarannya dan bisa fokus belajar bersama teman-temannya Pak. Baik Pak Adi. Apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya? Bisa diceritakan? Ya, jadi begini Pak. Setiap saya mengajar atau memberi pelajaran materi misalnya, anak itu selalu berbuat sesuatu yang seolah-olah dia ingin mencari perhatian. Jadi misalnya dia berteriak, mengganggu teman di sebelahnya, atau kadang-kadang melapor kepada guru, dan ada saja memukul, bahkan berteriak, memukul meja dan berteriak Pak. Jadi itu yang dia lakukan. Lantas situasi ideal apa yang Pak Adi? Iya, jadi saya sangat ingin sekali Pak, murid saya ini bisa fokus dalam menyimak penjelasan saya pada saya mengajar di kelas. Begitu pula saya ingin agar kelas saya ini jadi kelas yang nyaman, yang aman, dan dia bisa belajar bersama teman-teman lainnya Pak. Jadi Pak Adi ingin murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar. Betul sekali Pak. Nah, supaya murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Pak Adi pada saat Bapak mengajar, apa saja yang perlu Bapak lakukan? Iya, jadi saya mungkin ingin mencoba merubah gaya saya, karena siapa tahu dengan itu anak ini bisa berubah juga. Jadi saya akan mengalihkan perhatiannya dengan cara mungkin memberikan metode-metode pembelajaran yang menarik, atau misalnya saya akan memberikan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya berikan. Saya menambahkan video atau mungkin poin-poin dan sebagainya Pak. Nah, itu sudah bagus Pak Adi. Dari pernyataan itu apa saja yang akan Bapak lakukan? Iya, jadi untuk untuk mengatasi masalah ini saya mencoba mengucapkan misalnya saya membuat PowerPoint, membuat media pelajaran dalam bentuk video. Kemudian saya mungkin akan berusaha mengubah gaya belajar mengajar saya Pak. Jadi saya harapkan dengan itu semua anak-anak ini dapat fokus dalam pelajaran ini, termasuk murid yang satu ini Pak. Ada lagi Pak? Iya Pak, jadi kalau murid itu masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya saat pelajaran, maka saya akan mencoba memanggilnya secara pribadi, bicara dari hati ke hati, secara terbuka, untuk mencari tahu kira-kira apa alasannya sehingga dia selalu melakukan hal seperti itu Pak. Sudah sangat bagus Pak. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Kapan Pak Adi akan mulai? Sebisa mungkin secepatnya Pak, jadi mungkin bisa mulai dilakukan dalam minggu ini. Jadi saya akan membuat video pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi, dan saya akan merubah metode atau gaya mengajar saya, dengan harapan semoga murid-murid saya itu terutama yang bermasalah ini ada perubahan. Dan kalau memang belum berhasil Pak, maka saya akan memanggilnya secara pribadi dan saya akan mencoba menyentuh hatinya Pak. Bagus sekali Pak. Ini sangat mendukung. Nah, memang terkadang itu perlu disentuh hatinya. Baiklah Pak Adi, semoga rencana Bapak berjalan dengan baik
dan murid itu bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan semangat dan nyaman. Terima kasih banyak Pak Jalil atas bantuannya dan solusinya Pak. Sama-sama Pak. Sudah cukup Pak ini? Apa masih ada lagi? Sudah tidak ada lagi Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik Pak Adi, kalau tidak ada lagi kita tutup pembicaraan ini. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat baik Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai ya Pak. Di sini sebagai observer dia mengamati proses berjalannya. Proses coaching yang pertama yaitu tujuan, di mana kompetensi tujuan sudah terpenuhi itu coaching memiliki permasalahan yang harus dibicarakan dengan coaching untuk mencari jalan keluar. Terus yang kedua, identifikasi umpan balik yang diberikan pun sudah sesuai dengan tujuan dan mengenai pada investigasi masalah, contohnya tadi tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching dan pertanyaan yang mengarah coaching untuk menggali potensi untuk menentukan solusi dan jadi rencana aksinya. Pertanyaan menuju aksi sudah sesuai dengan coaching menemukan jalan dan strategi menentukan jalan keluar atas masalah sendiri. Terus pertanyaan juga sudah mengarah pada komitmen, solusi dan permasalahan. Jadi kesimpulan dari hasil coaching kita dari 3 komponen-komponen kompetensi yang ini diterapkan, mulai rencana aksi dan tanggung jawab telah dijalankan oleh Bapak, sudah berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sesuai dengan rencananya. Nah baik, terima kasih Pak Jalil. Terima kasih juga Pak. Ya.